Lihatlah Bapak, Fuzi Rahayu. Lihatlah Bapak, lihatlah anak itu, kurus tak terurus. Sebab kerap sekali menahan laparnya. Lihatlah Bapak, lihatlah anak itu. Saat anak-anak seusianya pergi sekolah, ia justru mencari nafkah. Lihatlah Bapak, lihatlah anak itu. Saat malam dia meringkuk kedinginan, menahan dinginnya angin yang menusuk tulang. Lihatlah Bapak, lihatlah anak itu. Terus lihatlah, supaya hati kecilmu terketuk, supaya hati kecilmu terbuka, agar kamu memberikan kemudahan baginya. Sunyi dan rindu, Gordianus Jenaru. Aku tahu tentang malam yang gelap, bahwa di sana akan ada mimpi yang indah. Kala harus berbaring rindu di bawah gelap yang sunyi, aku tahu tentang semua itu. Namun malam ini gerimis kembali mengundang, yang tentu tak lagi ada sunyi, seperti hal biasanya, bahwa jumpa di malam gelap. Adalah suatu kerinduan, bukan bermaksud berbuat dusta, tapi menjumpaimu di dalam mimpi adalah suatu harapan. Ini gerimis yang pasti tak ada sunyi, rintik-rintiknya seakan mengusik tenang. Saya pun seakan tak mampu untuk tidur. Menjumpaimu di alam mimpi, mungkin kita harus menunggu. Entah kapan gerimis akan reda. Maka saat itu kita akan berbaring dan berhayal hingga kemudian tertidur. Maka di sana diharapkan ada perjumpaan. Seperti itulah rindu. Jika tak ada bunyi, sunyinya akan membawamu berjumpa dengannya di alam hayal. Hanya Halimatus Octaviari. Dermaga mulai sepi. Senja kembali menutupi hari. Teringat kata-katamu, meremehkan cintaku. Katamu, cintaku hanya semu. Harusnya kau tanya pada sejuta rindu yang menemaniku. Katamu, cintaku hanya bualan belaka. Coba kau tanya semesta, cerita tentangmu sudah berjuta. Katamu, cintaku tak sebesar itu. Maka kau bisa tanyakan pada Purnama, sejauh apa aku sudah menunggu. Kau harusnya tak perlu mengeluarkan kata-kata itu, apalagi meremehkan cinta seorang wanita. Kau salah, sangat salah. Setitik air bisa menjadi ombak yang menghancurkan. Angin semilir bisa menjadi badai topan menyeramkan. Bahkan tanah yang tenang bisa berguncang. Lalu hatimu itu apa? Menggantung sebuah rasa sekian lama, lalu memutuskan tanpa tanya. Kau tak pernah mau memberi ruang hatimu padaku. Kau anggap aku racun kah? Atau pengganggu? Aku ini hanya rindu, tak berniat menjadi benalu. Dulu kau pernah singgah, namun sekarang kau jadikan sampah. Tolong, jangan buatku patah. Jangan biarkan aku menyerah. Aku akan buktikan padamu, cintaku tak hanya, tetapi sangat. Memang tak bersuara, tetapi kau bisa mendengarnya. Memang tak semeriah kembang api, tapi cinta ini tak pernah sepi dan bertepi. Menari di atas kertas. Hanania Tushifa. Menarilah. Di atas kertas aku menari. Di atas kertas aku menari merangkai kata yang tak terungkap dari mulut yang membisu. Menarilah. Dengan bebas aku menari bersama pena. Menari tarian senja. Di kala matahari tenggelam. Menarilah. Dengan seuntai kata yang tak patut menjadi beban. Sebaiknya kau rangkai menjadi karya. Jakarta 2019. Berinti dirimu. Hasna Novitasari. Puisi adalah bahasa kehilangan, sementara pikiran adalah rumah bagi setiap kenangan. Di semesta ini, nadi kita bersemayam di tubuh masing-masing. Dulu tulang rusukmu menjelma diriku, kini harummu tak bisa lagi dicium aromanya. Kau pergi dengan semua tanya, dan di setiap mengapa tak ada jawabannya,
Dan di setiap hari rindu hanya mau kamu ada. Dan di setiap ruang kau menjelma udara dingin yang mampu masuk, kemudian menusuk. Dan hanya bila kamu ada, pelukmu adalah musim semi yang juga dinantikan oleh para petani. Dan di dalam setiap sajak tentang kehilangan, segalanya berinti dirimu. Terbanglah kata, terbanglah cinta. Herdoni Syafriansyah. Kata-kata terbang ke semua arah. Bukalah gerbang muara makna pada puri jati diri, hati nan suci. Tangisan sendu senyuman, pujian juga kutukan. Anggur duka ataukah benih suka. Kata-kata bertaburan. Pisau menyakiti, pisau melindungi. Burung-burung di langit ungu, burung-burung di laut biru. Kecipak-kecipak hayalan. Kata, 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 kata. Penindasan, tangisan, kata-kata makian. Uluran tangan, pelukan, puja-puji kepada Tuhan. Kata-kata. Cintaku terbang seluruh arah, dinding tak mampu mencegatnya, peluru tak lukai ruhnya. Gelas pembangunan tak pernah utuh, ia retak di mana-mana, ia bocor di mana-mana. Bilas berjamaah, bersama-sama. Kekayaan alam lautan, kekayaan alam daratan, kekayaan alam ibu pertiwi, gilas berjamaah, libas sama-sama. Dan kepada tawa kata-kata menjelma kesedihan, kemelaratan, kelaparan, putus asa, kerentaan, kejahatan, kekejian, kebencian, kata-kata kandas dalam nestapa, di sudut berseberangan, kata-kata ialah kebahagiaan. Kata-kata pohon kejujuran, pujian, doa, kemesraan, ketulusan, kebaikan, kasih sayang, kemuliaan. Pisauku terbang di langit ungu, jutaan burung menatap tajam pada engkau. Tanah pijak ataukah kuburan, dalam apa hidup kau berikan? Kepalsuan memilih harapan, bagi yang lemah mengharap kekuatan, kepada si miskin angankan senyuman, kepada apa hidup kau hadirkan? Anggur duka ataukah benih suka? Kau pilihkan, kau hidupkan. Doa-doa tak terkatakan, kata-kata tak cukup mewakilkan, hingga puisi berputik kesedihan, menjelmakan lekuk tangisan. Dan tubuh-tubuh telanjang, luka sekujurnya, lebam seluruhnya, tenggelam dalam air mata kedukaan. Namun cinta dan kasih sayang ini mengaliri sungai hingga lautan tak akan terkeringkan. Sekayu, 2 Juni 2013. Belajar membaca. Hilma Laudina. Aku berusaha membacamu, mengeja setiap lekuk tubuhmu, menerjemahkan setiap isyarat yang ada padamu. Aku mengeja mata dan mendapat teduh dalam tatapnya. Aku mengeja bibir, lalu terasa tenang lewat kata yang terukir. Aku mengeja telinga, tiba-tiba aku mendengar bisik tentang cinta. Aku mengeja hati, lalu ketemukan diriku telah abadi. Ponorogo 06-03-2019. Serba paradoks. Ida Rahyatul Aini. Di abad ke-21, masa keruhan belendit. Agresi kekerasan kerap terjadi. Entah fundamental ataupun emosional, setia menghampiri. Kala itu mengiang-iang dengan hinggapan tak karuan. Hempas, terulang lagi. Hempas, hempas, dan hempas berkelanjutan terulang jua. Inilah dunia pendidikan yang serba paradoks. Minimnya moral, berkepalang senja. Musiman egoisme bermuram durja. Tak sangka, gambaran mundur cita pendidikan bangsa yang terpaut dengan keagresian pembawa malapetaka. Sang durja merajalela sesukanya,
melipat-lipat problema yang tak terduga, tertimbun dengan tumpukan rapi dan berpola. Terlihat tenang namun memporak-poranda. Samar memang nampaklah samar, dan dari samarnya meninjau kegelapan yang bertingkat, serta menyimpan segala usang yang tak terkira. Mari tegakkan keadilan demi mengguncang agresi kekerasan yang terjadi. Tanamkan moral bangsa dan rawatlah, sehingga membiak seperti sedia kala. Bangkitlah jiwa muda, sing-singkan lengan menuju kemenangan. Singkirkan segala asa menggoda jiwa demi kualitas moral bangsa. Majulah, pemuda penerus bangsa, bangkitlah. Ciptakan masa depan yang cerah. Ciptakan masa depan cerah dengan menilik pendidikan yang berdaya saing. Semangatlah generasi muda, semangat. Kobarkan jiwa muda demi meraih cita universalis yang berasas Pancasilais. Dan untukmu, wahai generasi abad 21, jadilah engkau pemuda yang membaca dan dibaca dunia. Asaku telah mati. Ike Novita Indraswari. Asaku terjepit dalam celah sempit yang selalu siap menghimpit. Mungkin menjerit, hancur, remuk, hilang dan membusuk. Adakah terasa dalam celah pengap selain bengap? Tidak basah tapi lembab, tanpa tangis namun sembab. Aku menggigil, keadaan memaksa untuk terpanggil. Bukan saatnya menuntut adil, harus fokus, tanpa sambil. Asaku menyisakan ruam, semakin kurasa gatalnya semakin runyam. Mimpiku sudah tumpah, tiada lagi yang wah. Idealisme telah kutukar jadi rupiah. Asaku telah mati sia-sia, kukira akan berakhir moksa, ternyata bunuh diri sebelum waktunya. Jeritan hati, Intan Setiawati. Hembusan angin menerpa tubuhku, membawa rasa ini hinggap di hati, dan tersusun rapi dalam memori ingatan. Di sebuah kelas IPA ini terjadi tentang sebuah ketidakadilan yang tak kunjung usai. Kemarin bahkan lusa belum juga usai. Rasa ini terus menjadi benalu di hati, sebuah derita berjubah cinta. Berawal dari mereka yang tak tahu menau, dan dia yang menjadi sumbernya. Hari ini, aku seperti hidup tanpa nyawa. Hanya raga yang terlihat hidup, tapi jiwa ini mati. Rasa ini kesekian kalinya hadir tanpa permisi. Hadir hanya untuk menikam jiwa ini. Jiwaku yang redup karena cacian dan hinaan. Kuharap semua cepat usai. Dari timur, suara bel berdering nyaring, memenuhi setiap sudut lika-liku di sekolah ini. Aku masih tetap menjadi penikmat, menuju derita. Cacian itu masih melekat di sini. Dalam hati aku beribu kali berharap rasa ini tuk cepat tanggal. Terbawa oleh hembusan angin kemarau, rangkaian kata itu terlalu semu, tapi rasa ini begitu nyata. Dan kelas ini adalah awal terciptanya lautan derita yang selalu menjadi jeritan jiwa.